Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. Mana ada yang sini nggak tuh depan sini? Nggak ada orang. Main di situ. Nggak ada orang. Karena kan cuma saya, Mbak Ida tuh Mbak Ida. Ngomong sendirian. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Ora ketok minuke. Ya dulu ora. Nah, kan kita aku nak pengen delok rono kan gayane kita ndongak to. Berarti TV ini sebenarnya di Jonkes ta. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sing berat ora apa-apa. Ora apa-apa. Kayune ringan bae. في بيوت أذن الله
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Ya sudah. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustaba wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man iqtafa. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah siang hari ini masih melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab yang disusun oleh beliau Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi yang dipersembahkan secara khusus kepada mereka para penghafal Quran. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah membaca di muqaddimah, masih separuh di muqaddimah ini, dan insyaallah kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah. Beliau Imam An-Nawawi sebagai penyusun kitab ini mengatakan, faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabihi wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi wa irsyadihim ilaiha wa tanbihihim alaiha wa uthiru fihi al-ihtisara wa uhadhiru at-tadwila wal ikthar wa aqtasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafihi wa armuzu min kulli darbin min adabihi ila ba'di asnafihi falidhalika adhkuru ma adhkuruhu bihadfi asanitihi wa in kanat asanituhu bihamdillahi ta'ala indi min al-hadirah al-atidah fa inna maqsudi at-tanbiha ala asli dhalik wal isyarah bima adhkuruhu ila ma hadaftuhu mimma hunalika. Faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan an-nasihah, yaitu nasihat li kitabihi, terhadap kitabnya. Wa minan nasihati lahu, dan diantara nasihat terhadap kitabnya adalah bayanu adabi hamalatihi, menjelaskan tentang adab-adab bagi para penghafal Quran, wa tullabihi, dan para pembelajar Al-Quran, wa irsyadihim,
dan juga memberikan bimbingan kepada mereka ilaihi terhadap Al-Qur'an atau nasihah li kitabih, wa tanbihihim dan juga mengingatkan mereka, memberikan peringatan-peringatan kepada mereka alaiha atas lalainya mereka dari nasihat tersebut. Wa uthiru dan aku lebih memilih fihi di dalamnya al-ikhtisara, menulis secara ringkas. Wa uhadiru dan aku khawatir atau mengingatkan terhadap diriku sendiri at-tatwila, pembahasan yang panjang, wal iksar dan lebih banyak. Wa aktasiru dan aku juga meringkas atau mencukupkan fi kulli babin pada setiap bab, ala torfin sebagian, min atrofihi di antara bagian-bagian adab-adab tersebut. Wa armuzu dan aku memberikan rumus mingkul didorbin dari setiap jenis atau dari setiap bab, min adabihi ya dari adab-adabnya, ila ba'di asnafihi ya terhadap sebagian dari jenis-jenis tersebut. Falidzalika karena itu azkuru aku menyebutkan ma azkuruhu apa saja yang aku ingin sebutkan, namun bihadfi asanidihi dengan cara membuang sanad-sanadnya. Wa ingkanat sekalipun asaniduhu sanad-sanad itu bihamdillahi ta'ala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala indi ada padaku minal hadirati al-aqidah dan bahkan aku memiliki sanad al-hadirah yang kuat dan kokoh. Karena fa inna maksudi karena tujuanku membuang sanad itu adalah at-tanbiha untuk memberikan peringatan ala asli dzalik atas pokok tujuan, yaitu mengerti tentang adab, wal isyarah dan juga memberikan isyarat bima al-quruhu terhadap apa yang sudah aku sebutkan, ila ma hadzaftuhu terhadap apa yang aku buang sanad tersebut, mimma hunalika. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di paragraf ini beliau Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan terhadap 3 hal. Ya. Pertama tentang tujuan beliau atau salah satu tujuan beliau menulis kitab ini adalah mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat di hadis Arba'in nomor yang ke-7 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, nasihat bagi siapa? Seorang sahabat bertanya, ya, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Yaitu li kitabih, ya terhadap kitabnya. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini bahwa kewajiban kita sesama muslim itu adalah saling mengingatkan, saling menguatkan, berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, oleh karena itu, kemudian beliau menulis buku ini, yaitu adab-adab di dalam menghafal Quran atau adab bagi para penghafal Quran adalah sebagai aplikasi pengamalan dari hadis tersebut, yaitu ad-dinu an-nasihah. Nah, tentu ini juga menjadi satu pesan tarbawi bagi kita, ya, pesan tarbawi bagi kita. Bagaimana kita ini mungkin ya kita belum menghafal Quran atau menghafal sebagian, ya, atau mungkin surat-surat tertentu. Nah, siapapun kita atau berapapun ayat yang kita hafal, maka sesungguhnya kita memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan di antara kita tentang adab-adab tersebut. Agar kemudian, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, seseorang ketika menghafal Quran itu tidak hanya sekadar terucap oleh bibirnya, ya, oleh gerakan-gerakan bibirnya, tetapi adab ini memiliki makna yang sangat kuat agar Al-Quran yang dihafal itu memberikan pengaruh, ya, memberikan manfaat, ya, memberikan asar yang kuat terhadap para penghafalnya, yaitu sebagai ahlul Quran. Baik. Nah, kemudian yang kedua, beliau dalam paragraf ini beliau Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa di dalam penulisan kitab At-Tibyan ini beliau tidak banyak membahas tentang satu tema. Ya, beliau hanya membahas secukupnya saja. Ya, membahas secukupnya saja agar kemudian tulisan ini tidak terlalu melebar dan panjang yang bisa dikhawatirkan para pembaca ini akan jenuh dan bosan. Nah, beliau hanya mengambil poin-poin penting saja yang itu dibutuhkan oleh para penghafal Quran. Nah, di dalam penulisan itu beliau menghilangkan sanad,
Nah, ini menjadi menarik ya. Bicara tentang sanad ya. Kita dalam belajar, ini pertama, poin penting Bapak sekalian, dulu tradisi para ulama di dalam mendalami ilmu agama itu sifatnya adalah talaqi, yaitu ketemu antara murid dan guru, guru dan murid. Nah, itu namanya talaqi. Ya. Karena ilmu itu memang harus ditalakikan. Ya. Jadi misalnya nyun pangapunten pengalaman kami di pesantren. Jadi kita memang pengalaman ya. Kitab At-Tibyan ini dulu kami membaca di hadapan guru itu dari mulai awal sampai akhir, dan itu dalam rentang waktu kurang lebih 2 pekan seingat saya itu di bulan Ramadan ya. Jadi memang ada ngaji khusus biasanya kalau di bulan Ramadan di pesantren itu namanya ngaji kilatan ya. Itu memang satu kitab ya, dibahas dari awal sampai akhir ya. Kalau belum selesai ya belum diselesaikan, dan itu berulang-ulang gitu ya, namanya talaqi ya. Sehingga kemudian orang memiliki sanad kitab tersebut ya hingga sampai ke penulisnya. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh beliau Imam Nawawi di sini. Jadi sesungguhnya, dan beliau katakan di sini, wa in kanat nggih asaniduhu indi minal hadirah al aqidah. Nah, gitu. Jadi beliau mengatakan bahwa saya juga memiliki sanad gitu. Ya, beliau juga memiliki sanad. Jadi artinya beliau ketika menyampaikan materi-materi tentang adab, bahkan materi-materi tentang fikih yang insya Allah sedikit beliau singgung di dalam kitab At-Tibyan ini, beliau memiliki sanad semuanya ya. Tidak hanya sekadar beliau pernah mendengar yang kemarin saya singgung gitu ya. Jadi kadang-kala aku pernah ikut ngaji di tempat ini gitu, tapi dengan siapa itu lupa, apa yang disampaikan pun juga lupa, gitu ya. Maka itu tidak bisa dikatakan sanad ya, itu tidak bisa dikatakan sanad. Jadi sesuatu yang dikatakan sanad adalah ketika kemudian orang memang betul-betul memiliki daya ingat yang bagus. Maka di situ sebutkan ya. Jadi dengan siapa dia ngaji ya, di mana dia ngaji, bagaimana dan seterusnya itu. Ya, sampai kemudian kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka penting juga ya dibiasakan. Bahkan termasuk misalnya Nyun Sewu membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Quran itu ada istilah namanya musyafahah kalau dulu kami belajar itu ya, musyafahah. Jadi ketika guru membaca, murid mendengarkan bagaimana cara pengucapan lafal, bagaimana pengucapan makharijul huruf gitu ya. Jadi murid itu melihat bagaimana cara pengucapan huruf-huruf tersebut. Atau sebaliknya, ya, murid itu membaca dan kemudian ditafsir oleh guru. Nah, gitu, itu namanya musyafahah gitu ya. Nah, ini penting juga untuk menjadi sebuah tradisi. Ya, menjadi tradisi bahwa ilmu itu nanti memiliki sanad dan bersambung ya. Baik, kemudian yang kedua masih ada hubungannya dengan sanad. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana kemarin yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekadar adalah ahli fikih ya, tapi beliau juga seorang ahlul hadis ya, sehingga beliau juga memiliki sanad-sanad hadis itu ya, sampai kepada perawinya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja memang yang menonjol ya, yang sangat menonjol bagi beliau itu adalah fikihnya. Ya, maka beliau memiliki kitab fikih yang masyhur ya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, tapi beliau juga memiliki syarah Sahih Muslim, ya, Ad-Dibaj ya, gitu ya, di Syarah Sahih Muslim. Ya, atau Al-Minhaj ya. Artinya beliau juga seorang ahlul hadis. Jadi tidak hanya sekadar ahli fikih ya, tapi beliau juga ahli hadis gitu. Nah, yang ketiga, Bapak Astagfirullah, ini juga mengingatkan ya, pesan bagi kita semuanya, membiasakan diri ya di dalam bertolabul ilmi itu juga memiliki sandaran. Kalau kita bukan ahlul ijtihad, jadi ilmu yang kita sampaikan itu memiliki sandaran. Itulah yang disebut sanad gitu. Jadi bukan dari dirinya sendiri ya, supaya kemudian ini selamat dari kekeliruan dan kesalahan. Nah, ini yang sesuatu yang sangat-sangat penting gitu. Jadi misalnya bahkan di dalam aspek-aspek ilmu fikih misalnya, atau pendapat-pendapat fikih misalnya, saya memilih yang haram atau saya memilih yang halal misalnya, atau saya memilih yang boleh atau saya memilih yang tidak boleh. Ya, kepada siapa engkau memiliki sandaran pendapat itu? Ya, kepada Syekh Fulan, kepada Imam Fulan ya gitu. Sehingga kita tidak bicara dari kita sendiri gitu ya, tapi kita bicara memiliki sanad. Karena memang orang yang tidak tahu ya, tanda kutip mohon maaf, orang yang bodoh itu harus bersanad kepada yang berilmu. Itulah disebut namanya taklid
Jadi memang orang yang tidak tahu harus bertaklid kepada yang tahu. Nah, ada istilah memang taklid buta. Ya, kalau taklid buta itu sembarang. Tetapi ini taklid pun sebenarnya memang, mohon maaf, itu ada ilmunya. Ya, ini sudah banyak dibahas di kalangan para ulama tentang adab-adab di dalam bertaklid. Baik ya. Nah, kemudian berikutnya adalah poin ketiga ya. Poin yang ketiga yang disampaikan oleh beliau di dalam paragraf ini, kalimat fa inna maqsudi at-tanbih ala asli dzalik. Nah, gitu ya. Jadi tujuan beliau ya menulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu tidak bicara tentang hal-hal yang bersifat akademik ya atau sakofah semata, tidak. Tapi memang beliau ingin buku ini betul-betul menjadi pengingat bagi para penghafal Quran tentang adab yang pokok gitu. Ya, tentang adab yang pokok itu. Agar ini tidak menjadi perdebatan. Kadang-kala ya ketika sebuah ilmu pengetahuan gitu ya masuk di dunia akademik itu kan seringkali menjadi perdebatan yang tidak menjadi amal. Nah gitu. Dan itu seringkali terjadi. Jadi orang berdebat tentang tema ini, orang berdebat tentang ini, orang berdiskusi tentang tema itu gitu. Nah, setelah diskusikan, setelah didebat, ya sudah, hilang begitu saja. Ya, Nyon Sewu contohnya adalah ketika panjenengan dulu ujian skripsi atau tesis gitu ya, itu kemana hasilnya gitu kan? Ya kan? Hasilnya kemana? Itu menjadi amal ataukah tidak? Nah, begitu. Nah, di dalam hal ini yang ingin disampaikan oleh beliau Imam Nawawi adalah agar ilmu itu menjadi amal, bukan menjadi perdebatan gitu. Sekalipun di satu sisi itu penting ya sebagai hujjah. Jadi ketika orang itu memiliki hujjah atau argumentasi secara akademik itu memang penting untuk dijelaskan. Tetapi ilmu bukan untuk menjadi perdebatan. Nah, maka yang disampaikan oleh beliau, jadi kitab At-Tibyan ini bukan untuk menjadi perdebatan, tapi agar materi-materi yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab ini betul-betul menjadi amal. Ya, jadi bisa diamalkan karena ilmu itu harus diamalkan. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Wasababu fi isari ikhtisari. Sebab kenapa aku memilih tulisan ini secara ringkas, kata Imam Nawawi, isari hifdhihi wa kasratil intifa' bihi wa intisyari. Nah ini. Jadi kenapa saya memilih tulisan ini secara ringkas? Karena agar mudah dihafal, wa kasratul intifa' bihi, dan supaya manfaatnya lebih banyak, dan wa intisyarihi, dan buku ini menyebar lebih luas. Dan ini memang betul. Ya. Jadi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, selain buku ini sebenarnya banyak. Ya, contoh misalkan begini, Imam Nawawi juga punya tulisan tentang nilai-nilai spiritual ya dan tarbawi gitu ya. Itu Riyadhus Shalihin. Banyak para ulama yang lain selain beliau juga menulis hal-hal yang sama dengan tema-tema yang sama. Tetapi yang masyhur itu tetap Riyadhus Shalihin gitu. Begitu juga ketika beliau menulis 40 hadis itu yang terkenal hadis Arba'in itu ya. Para ulama yang lain pun juga menulis dengan hal yang sama gitu. Tapi kenapa Arba'in lebih meluas gitu? Karena tema-tema dan hadis-hadis yang diambil oleh beliau itu sangat tepat gitu. Sama halnya dengan kitab At-Tibyan ini. Ya. Kitab At-Tibyan ini. Para ulama banyak juga selain beliau yang menulis tentang adab-adab di dalam menghafal Quran gitu. Tapi kenapa buku ini yang masyhur gitu dibanding dengan buku-buku yang lain? Nah, karena banyak komentar para ulama, termasuk guru kami dulu juga mengatakan, karena buku ini ringkas dan padat dan mencakup semua. Nah, gitu. Ringkas, padat dan mencakup semuanya. Jadi yang dibutuhkan oleh para penghafal Quran itu ada di sini. Gitu. Di sini nanti juga dijelaskan oleh beliau adab guru, adab murid gitu ya. Terus nanti pokok-pokoknya bahkan masalah-masalah fikih juga dibahas oleh beliau. Hal-hal yang terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an yang dilihat dari sisi adab dan fikihnya itu dijelaskan oleh beliau di sini secara ringkas. Jadi sehingga kemudian orang membaca ini itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Walaupun ya kitab At-Tibyan ini juga ada yang meringkas. Ada ringkasan kitab At-Tibyan, juga ada ringkasannya gitu. Jadi ini buku ini sudah dari ringkasan gitu ya. Tapi juga ada yang meringkas lagi gitu. Tapi ringkasan ini belum populer. Ya, saya juga mau mencoba untuk membacanya ringkasan itu. Tapi Allah alam bisawab, mungkin metode beliau seperti apa saya nggak ngerti yang meringkas ini. Tapi ada satu tema ke tema yang lain ini ada miss gitu. Saya melihatnya itu kurang pas. Allah alam bisawab. Oke, baik kita lanjut. Summa ma waqa'a fi gharibil asma' wal lughat fil abwab. Nah, kemudian beliau di dalam kitab At-Tibyan ini ketika ada nama-nama ya, yang asing
ya, tokoh-tokoh yang asing itu. Summa mauqa fi gharibil asma. Kemudian apa yang terjadi di dalam buku ini yaitu tentang gharibil asma, ya, nama-nama yang asing, ya, atau kemudian juga lughat, bahasa-bahasa yang asing, fil abwab, dalam beberapa bab. Afradahu bi syarhi wa tabti al-wajizi al-wadih. Beliau menulis secara khusus di bab gitu. Jadi buku ini At-Tibyan itu ada 10 bab. Nah, ada 10 bab. Nah, bab yang ke-10, ya, bab yang ke-10 itu secara khusus itu adalah membahas mengenai tentang syarah, ya, atau penjelasan mengenai tentang jika ada kalimat-kalimat yang asing atau nama-nama yang asing, itu dijelaskan di bab tersendiri. Nanti panjenengan bisa persani di bukunya gitu ya, yaitu di bab yang ke-10. Jadi kalau kemudian kita di sini mengalami kesulitan, ini maksudnya apa? Ini itu beliau jelaskan di bab terpisah gitu ya, di bab terpisah. Tapi kalau di cetakan yang lain itu disertakan sekalian. Artinya di situ ada footnote-nya sehingga kemudian orang akan mudah untuk mengidentifikasinya. Ya. Baik, kemudian berikutnya adalah ala tartibi wuqu'ihi fi babi fi akhiril kitab. Nah, gitu. Jadi belum menulis itu sesuai dengan tartib urutannya. Di mana? Fi babi akhiril kitab. Itu di bab di akhir kitab ini, gitu. Lihat mula intifa'us sahibi. Nah, gitu. Supaya apa? Buku ini betul-betul sempurna, gitu. Lihat mula supaya menjadi sempurna intifa'us sahibi, gitu ya. Jadi penulis ini juga bisa mendapatkan manfaat dan pembacanya juga bisa mendapatkan manfaat. Wa yazulu asyak an talibihi, sehingga keraguan-raguan itu hilang bagi siapapun yang membaca buku ini. Baik, kemudian berikutnya adalah wayan dari fil dhamni dzalika fi khilalil abwab jumalun minal qawaid. Nah, ini yang menarik dalam buku ini. Kemudian beliau Imam Nawawi menyisipkan beberapa kaidah penting, ya, baik dalam aspek adab bahkan termasuk juga dalam aspek fikih, ya. Beliau menyisipkan wayan dari kemudian beliau memasukkan fil dhamni dzalik, di dalam rangkaian pembahasan tersebut, fi khilalil abwab, di tengah-tengah pembahasan bab itu jumalun minal qawaid. Jadi ada kaidah-kaidah gitu ya yang dibahas oleh beliau di sini. Baik itu kaidah fikih atau juga kaidah-kaidah dalam bab spiritual. Jadi nanti kita akan temukan gitu. Bahkan ada pandangan-pandangan begini, misalkan ketika belum menjelaskan tentang ikhlas gitu ya di bab awal. Itu menarik untuk dibahas gitu. Begitu juga tentang sebenarnya sebagai guru itu seperti apa, guru Quran. Sebagai murid Quran itu seperti apa? Itu ada kaidah-kaidahnya gitu. Jadi, dan itu insya Allah buku ini Bapak Ibu sekalian bagi panjenengan para guru bisa menjadi bekal bagaimana menjadi guru yang baik gitu. Insya Allah bisa menjadi bekal gitu. Ya, kalau panjenengan kerso lagi Bapak Ibu sekalian, ya, ada buku bagus sebenarnya yang berkaitan tentang itu, Ar-Rasulu Al-Muallim. Beliau Rasulullah seorang guru. Itu menarik kalau kemudian itu misalkan dibedah ya, pesertanya para guru semua Pak Budi gitu ya misalnya. Itu menarik juga itu buku itu. Ya, karena itu memberikan bagaimana pandangan sebagai seorang guru gitu. Gitu kan. Baik. Kemudian juga wanafais min muhimmatil fawaid. Nah, beliau juga kemudian menambahkan jika ada tema-tema atau kemudian qut kalau bahasa kita ya, nafais min muhimmatil fawaid itu qut. Kalau ada kut-kut terpenting itu juga beliau sampaikan di situ. Beliau kutip dari ulama fulan, dari syekh fulan dan seterusnya gitu. Itu menarik di situ. Wa ubayyinu al-ahadits as-sahihah. Nah, aku pun juga menjelaskan jika memang hadis yang aku cantumkan di situ adalah hadis sahih, aku katakan bahwa itu sahih. Wa dhaifah dan juga hadis dhaif. Kalau memang sanad hadis dhaif pun juga aku katakan bahwa itu dhaif, ya. Mudhafat ila man rawaha minal a'immati al-asbat. Yang aku sandarkan gitu ya, yang aku sandarkan kepada para perawi hadis itu dari kalangan para imam al-asbat yang kokoh ilmunya. Waqad adhalu an-nadirin min dzalika fi ba'dil halat. Sekalipun dalam kondisi tertentu aku pun juga mengalami kesulitan untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, artinya di sini beliau Imam Nawawi pun juga mengakui gitu ya, sekalipun beliau adalah sekaliber imam yang besar yang diikuti ya, imam dalam berbagai hal, imam dalam ilmu hadis sebenarnya, dan juga imam dalam ilmu fikih, dan juga imam dalam ilmu spiritual. Nah gitu ya. Tapi namanya manusia, tetap kadang-kala beliau juga mengalami kesulitan. Bukan kesulitan dalam memahami, tapi kesulitan dalam memahamkan. Nah itu. Jadi kesulitan guru itu bukan sekadar memahami materi, tapi juga kesulitan untuk memahamkan dengan bahasa apa yang bisa dipahami oleh murid gitu. Jadi kadang-kala mungkin saking bodohnya kita juga mungkin gitu ya. Sebagai murid itu nggak paham kesulitan. Dengan cara apa aku bisa memahamkan dirimu gitu ya. Nah, itu yang disampaikan juga oleh Imam Nawawi. Baik.
Kemudian di paragraf berikutnya, Bapak Ibu sekalian, wa'lam annal ulama'a min ahlil hadis wa ghairihim. Nah, di sini ini termasuk kaidah juga, ya. Ini termasuk kaidah penting juga yang beliau sampaikan dalam bab hadis, ya. Jawazu al-amala bid-dha'ifi fadhailil a'mal. Nah, ya. Jadi wa'lam dan ketahuilah annal ulama, sesungguhnya para ulama, min ahlil hadis, dari para ulul hadis, wa ghairihim, selain mereka para ulul hadis, jawazu, membolehkan, al-amala, mengamalkan, bid-dha'ifi, dengan hadis dhaif, dalam bab apa? Fadhailil a'mal. Jadi para ulama, ya, baik dari kalangan para ulama ahli spiritual, para ulama ahli fikih, ya, dan juga para ulama ahli hadis itu sendiri, mereka sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif dalam bab apa? Fadilatul amal. Nah, di sini nih. Memang menyikapi hadis dhaif ini, Bapak Ibu Rahimahumullah, para ulama itu terbagi menjadi 3 kelompok. Satu, ada yang berhati-hati sekali, ya, berhati-hati sekali. Mereka tidak menggunakan hadis dhaif, ya. Mereka tidak menggunakan hadis dhaif itu. Nah, mereka tetap soft. Soft itu artinya menghargai mereka yang menggunakan hadis dhaif, menghargainya. Nah, mungkin berbeda di zaman sekarang. Ya, kadang-kadang di zaman sekarang ini, ya, ada orang yang misalkan begini, nyosewu, ini tambahan keterangan juga, menetapkan hadis ini sahih, menetapkan hadis ini hasan, menetapkan hadis ini dhaif, itu bukan nas, ya, itu ijtihad. Jadi misalkan Imam Bukhari dengan metodologinya, beliau berijtihad, hadis itu sahih. Begitu juga Imam Muslim dengan metodologinya, hadis itu sahih. Sehingga misalnya apa yang dianggap sahih oleh Imam Muslim dan apa yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari, dan ternyata sanadnya itu sama, maka para ulama membuat kode namanya muttafaqun alaih. Ya, itu kode, ya. Itu kode. Nah, kalau kemudian Imam Bukhari juga mensahihkan satu riwayat, Imam Muslim juga meriwayatkan satu riwayat, temanya sama, tetapi jalur periwayatkan ke atas itu berbeda, maka para ulama kadang-kala mengatakan, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi memberikan kode-kode tertentu. Nah, gitu. Ada juga misalkan Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu mengatakan begini, idza shahal hadisu fa huwa madhhabi. Ya, jika hadis itu sahih maka itu adalah apa? Madhabku, gitu. Itu maksudnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i itu semuanya sahih menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Kalaupun toh kemudian di zaman akhir ini ada yang mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i itu dhaif, itu urusan orang di zaman sekarang. Gitu. Itu urusan orang di zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu melakukan penelitian hanya berdasarkan apa? Literasi. Tapi Imam Syafi'i terdahulu, gitu ya, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika mensahihkan hadis atau mengawal hadis itu dhaif itu, mereka ini bertemu dengan para perawinya. Sehingga pertimbangannya berbeda, ya. Pertimbangannya berbeda, gitu. Kalau zaman sekarang hanya berdasarkan apa? Literasi saja. Nah, orang dulu tidak. Jadi pertimbangan mereka itu karena ketemu orangnya, gitu. Bukan hanya berdasarkan literasi, gitu. Jadi ketemu para perawinya, gitu. Imam Syafi'i juga ketemu dengan para perawinya. Imam Bukhari juga ketemu dengan para perawinya dan juga para perawi-perawi yang lain, gitu. Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi mereka ketemu dengan para perawi tersebut. Nah, sehingga kemudian mereka ini bukan berarti kemudian tidak memiliki toleransi. Mereka memiliki toleransi. Karena memang penetapan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, ya, itu adalah murni itu apa? Ijtihad. Ya, jadi istilahnya kalau dalam istilah fikih itu dzon, di situ dzon. Jadi para ulama menduga ini sahih, ini tidak sahih, gitu. Nah, sehingga kadang-kala kita juga menemukan perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Menurut Imam Fulan ini sahih, menurut Imam Fulan ini dhaif, itu biasa. Nah, sehingga para ulama kemudian berpikir tentang hadis dhaif, ya. Karena hadis dhaif itu ada yang disepakati kedhaifannya, ada yang tidak disepakati kedhaifannya, gitu. Nah, sehingga para ulama memberikan toleransi, ya. Hadis-hadis yang dianggap dhaif selama itu adalah fadilatul amal. Bab dalam fadilah amal, keutamaan amal, tidak masuk dalam bab akidah, tidak masuk dalam bab halal haram. Ya, tidak masuk bab akidah dan juga tidak masuk dalam bab halal haram. Sekalipun demikian, banyak para ulama fikih pun
ketika berijtihad fikih pun juga sandaran hadisnya ada yang dianggap dhaif. Gitu. Dan itu banyak itu. Ya, itu juga banyak. Ya, jadi tapi oleh mereka itu bisa dijadikan sandaran hukum tentu karena pertimbangan-pertimbangan tersendiri menurut mereka gitu. Nah, sehingga di sini perlu kiranya kita ini toleransi ibaratnya ya, tasamuh gitu. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Ya, jadi mereka membolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam bab fadilatul amal. Nah, tetapi sekalipun demikian Imam Nawawi memberikan catatan tambahan, wa ma'ahada fa in aktasiru ala sahih. Nah, gitu. Ini menarik gitu. Wa ma'ahada, sekalipun demikian para ulama itu membolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam fadilatul amal, tapi fa in aktasiru ala sahih. Saya sendiri lebih mencukupkan dalam hadis yang sahih menurut penelitian Imam Nawawi ya gitu. Maka memang bisa dilihat ya, nanti kalau panjenengan membaca hadis Riyadhus Shalihin atau juga membaca Arba'in misalnya, Imam Nawawi membatasi memang. Jadi yang banyak yang diriwayatkan oleh beliau itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Itu jarang sekali, misalnya Ibnu Majah, An-Nasai, itu jarang banget. Yang paling banyak adalah itu, pilihan-pilihan itu. Jadi Sahih Bukhari atau muttafaqun alaih gitu ya, Muslim, Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Itu yang banyak dicantumkan, termasuk di sini juga. Ya, termasuk di sini juga. Itu beliau Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa masih menyertakan Imam Ahmad gitu? Karena di antara para perawi hadis itu, setelah Imam Syafi'i itu banyak merujuknya itu ke Imam Ahmad. Karena itu termasuk hafalan hadis yang paling banyak oleh beliau. Ya, maka kemudian beliau menjelaskan tentang musnad Imam Ahmad. Jadi sanad dari Abu Hurairah, sanad dari Aisyah, sanad dari Ibnu Umar itu. Jadi beliau menyusun kitab hadis itu berdasarkan sanad, bukan berdasarkan bab. Nah, gitu. Baik, nah itu yang disampaikan oleh beliau ya. Wa mahadza fa ini aktasiru alas sahih. Apa artinya? Jika kemudian kita nanti membaca Bapak sekalian di dalam kitab At-Tibyan ini ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin dianggap dhaif oleh sebagian ulama hadis, tapi menurut Imam Nawawi hadis itu hasan ya atau sahih. Nah gitu ya. Nah, fala adzkur ad-dha'ifa illa fi ba'dil ahwal. Nah, ini beliau sampaikan. Ya, fala adzkur ad-dha'if. Saya tidak menuliskan atau menyebutkan hadis yang dhaif illa fi ba'dil ahwal, kecuali hanya pada sebagian saja. Artinya sebagian kecil, ya. Jadi hadis-hadis dhaif yang ditulis oleh beliau di sini. Wa 'alallahi al-karima tawakkuli wa i'timadi. Dan hanya kepada Allah yang maha mulia aku bertawakal dan aku bersandar. Wa ilaihi tafwidi, dan hanya kepada Allah ku pasrahkan, wastinadi, dan ku sandarkan. Wa as'aluhu, dan aku memohon kepada Allah suluka sabila rasyad, untuk berjalan kepada jalan yang lurus. Wal ismah, dan perlindungan min ahwal al-zaik wal anad, ya dari perilaku-perilaku penyimpangan dan pembangkangan. Wad dawam ala dzalik, dan senantiasa atas jalan tersebut. Wa ghairihi minal khairi wal ufi istiyad, dan juga aku memohon kepada Allah bukan hanya sekadar memohon agar jalan yang lurus ya dan menjauhi, berlindung diri dari jalan yang menyimpang, tapi juga aku memohon kepada Allah kebaikan yang terus bertambah. Wa abtahilu ilaihi subhanahu wa abtahil. Nah di sini mana abtahil itu senantiasa terus menerus hati yang penuh dengan ketundukan ya, memohon kepada Allah ayah diani, agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk kepadaku li husnin niat. Nah di sini ya, li husnin niat. Jadi ini apa maknanya Bapak sekalian? Menjaga niat yang tulus, yang ikhlas itu bukan persoalan mudah. Gitu. Orang sekali berbeliau Imam Nawawi saja terus memohon kepada Allah agar niatnya itu senantiasa dijaga oleh Allah dengan niat-niat yang baik, li husnin niat gitu ya. Wa yasiruli, ya, dan semoga Allah pun juga memudahkan untukku jami'an wa'il khairat, pada seluruh jenis-jenis kebaikan. Wa yu'inuni, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepadaku ala anwa'il mukarramat, ya, untuk tetap berjalan di atas jenis-jenis kemuliaan. Wa yutimuni, dan semoga Allah mendawamku, melanggengkan aku ala dzalika, atas hal itu hattal mamat, sampai kemudian mati. Nah, di paragraf ini ada 3 poin lagi Bapak Ibu. Pertama tadi sudah saya sampaikan mengenai tentang hadis dhaif ya. Nah, kemudian yang kedua adalah begini. Apapun yang kita lakukan, gitu. Apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita kerjakan.
Ya, kalau itu berhasil, karena semuanya itu adalah atas pertolongan Allah. Kalaupun toh belum berhasil, tidak boleh berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Karena Allah adalah Maha Pemberi anugerah. Ya, Allah adalah pemberi anugerah. Misalnya sebagai seorang guru Bapak Ibu, kadangkala upaya-upaya kita mendidik anak-anak kita itu, ya murid-murid kita itu, ada kalanya alhamdulillah ada yang berhasil. Ada kalanya ada yang belum berhasil, nah gitu. Nah, yang belum berhasil itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah gitu, kita tidak perlu berputus asa. Terus saja didoakan gitu. Ya, terus saja didoakan dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu hidayah Allah kepada mereka itu kapan gitu. Ya, hidayah Allah kepada mereka itu kapan gitu. Jadi mungkin panjenengan yang sudah mendidik banyak murid itu nanti bisa diteliti gitu ya. Yang mungkin dulu menurut panjenengan anak ini tidak punya potensi. Tapi bisa panjenengan lihat suatu ketika nanti ada di antara mereka yang punya potensi di luar dugaan kita. Ya. Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha petunjuk. Ya. Dan hati manusia itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, gitu. Begitu juga sebaliknya, mungkin ada di antara murid-murid itu yang kita didik, yang kita merasa dia memiliki potensi yang besar. Tapi kadang-kala justru ketika sudah dewasa, nggak ada apa-apanya. Itu juga banyak terjadi begitu itu. Ya, maka sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu tidak boleh berputus asa. Kalau berhasil tidak boleh angkuh dan sombong. Karena semuanya itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang justru ini berikutnya Bapak, yang perlu kita khawatirkan itu diri kita sendiri. Gitu. Yang perlu kita khawatirkan itu diri kita sendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang murabi, sebagai seorang pendidik, atau mungkin dalam keluarga sebagai orang tua gitu, yang mendidik putra-putrinya gitu. Yang perlu kita khawatirkanlah diri. Jangan-jangan aku yang menyimpang gitu. Ya, jangan-jangan aku yang menyimpang gitu. Itu yang penting gitu. Ya, supaya kemudian tidak muncul rasa keangkuhan dan kesombongan. Jangan-jangan niatku yang keliru gitu. Misalnya begini, Nyosewu. Ini ada cerita nyata, Pak Budi. Orang tua suatu ketika ini dapat pengumuman, dapat informasi bahwa ada satu lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa bagi para penghafal Quran. Nah, sehingga dia memaksa anaknya untuk masuk pesantren dan menghafal Quran. Dan memang bagus, alhamdulillah, anaknya bagus hafalan Quran, gitu ya. Sampai orang tuanya dibangga, kemana-mana dibanggakan. Nah, waktunya masuk, ya pendaftaran di sekolah-sekolah itu, di kampus perguruan tinggi itu, ya, qadarullah itu tidak diterima, walaupun dihafal Quran, nggak lulus gitu. Tesnya itu nggak lulus gitu. Ya, artinya beasiswa itu kan syaratnya kalau dia lulus tes kan gitu ya. Nah, begitu juga beberapa kampus itu qadarullah nggak lulus itu. Sampai orang tua bilang begini dalam bahasa Jawa, lele tunomen wong tuwa wis kon ngapalke Quran ku yo ora entuk beasiswa. Nah, ini karena apa? Salah niat, salah persepsi. Demikian pula Bapak Ibu, nek panjenengan kepengin anaknya hafal Quran, niatnya kudu ditotok tenan gitu. Niatnya kudu tenan. Insyaallah nanti di bab niat akan kita bahas itu. Ini menarik gitu. Karena ini pengalaman saya dulu pesantren begini. Pak Kiai itu ketika kami nyantri gitu ya, itu sudah menyampaikan begini, santri-santriku yang menyantren gitu ya, kalau niatnya kok kepengen dadi kiai silahkan pulang. Jadi nyantri golek ilmu niatnya ora dadi kiai, niatnya ora dadi ustadz. Nah, ini bahaya, itu niat yang keliru gitu ya, itu niat yang keliru gitu. Niatnya dadi anak soleh, udah gitu aja ya. Jika suatu ketika Allah memberikan keberkahan tersendiri, itu urusan Allah gitu. Itu bukan urusan kita gitu. Itu sudah diingatkan sejak awal. Ya, itu sudah diingatkan sejak awal gitu. Maka termasuk salah satu guru kami ketika ditanya, Pak Kiai jenengan didik anak itu, didik santri itu niatnya apa? Ben dadi anak sing saleh. Itu mawon tok. Jadi kalau kemudian nanti anak soleh ini dikasih anugerah, ya itu urusan Allah. Ya, itu bukan urusan kiai. Karena tugas seorang guru, tugas orang tua adalah berusaha agar anaknya itu menjadi anak yang soleh, itu tok. Tetapi memang anak soleh itu ukurannya bukan hafal Quran ya. Ya, ukuran anak soleh itu bukan hafal Quran. Jangan sampai kemudian ini berbahaya kalau ukuran anak soleh itu hafal Quran, itu juga berbahaya itu. Gitu kan? Nah, sehingga kalau hurung hafal Quran belum dianggap soleh. Wah, ini bahaya juga itu. Nanti anaknya orang hafal Quran terus jadi minder, jadi apa enggak gitu ya. Tapi memang ukuran keberkahan. Nah, ini salah satunya alhamdulillah jika kemudian Bapak Ibu seseorang itu ditakdir oleh Allah hafal Quran.
Karena menghafal Quran itu juga bagian dari rezeki. Ya, itu bagian dari rezeki gitu. Nah, bagi mereka yang sudah hafal Quran, supaya hafalan Qurannya itu menjadi yang bermanfaat, maka disinilah Imam Nawawi menulis salah satu buku gitu, supaya mereka para penghafal Quran itu betul-betul Al-Qurannya itu apa? Menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah gitu, menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi bukan hanya sekadar hafal Quran gitu. Saya juga tidak tahu di zaman sekarang ini kalau orang hafal Quran belakangnya dikasih Al-Hafidh, itu nggak tahu sejak kapan gitu. Ya, nah sepatutnya tidak, karena hafal Quran itu bukan prestis, ya Bapak Ibu sekalian yang sewu, karena hafal Quran itu bukan sesuatu yang prestis, bukan gitu ya. Tetapi bersyukurlah kepada Allah jika misalkan ada di antara putra atau putri panjenengan yang hafal Quran, bersyukur kepada Allah ya, karena dianugerahi oleh Allah menjadi apa? Ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu adalah ahlullah ya, dan juga orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian berikutnya di sini ada tadi kalimat wa yudimuni ala dzalika hattal mamat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi hidayah itu harus terus kita minta kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, terutama para murid, para santri itu. Jadi salah satu tugas seorang guru itu adalah mendoakan santrinya agar senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah kemudian di bab muqaddimah terakhir Imam Nawawi mengatakan, Bapak Ibu, wa an yaf'ala dzalika kullahu bi jami'i ahbabi wasairil muslimin wal muslimat wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, gitu. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu bukan hanya kepadaku ya, tetapi juga bi jami'i ahbabi, kepada seluruh orang-orang yang aku cintai, wasairil muslimin wal muslimat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, adab dalam berdoa itu tidak untuk diri sendiri ya. Jadi kalau guru-guru kami dulu mengatakan wong sing ndonga kanggo awake dhewe iki medhit. Ah ngoten niku. Jadi nek ndonga aja kanggo awake dhewe. Ya, ndongake dulure, ndongake keluargane, apalagi para guru wajib ketika doa itu melibatkan ya santri-santrinya, murid-muridnya. Ya, jadi itu ya, dan itu juga seluruh kaum muslimin gitu. Nah, sehingga dalam versi doa, nah ini dulu kami diajari oleh guru-guru kami ya. Sekalipun misalkan doa itu kita ambil dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi, ya, kalimatnya itu aku. Tetapi dianjurkan untuk merubah kalimatnya. Misalnya kan ada Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita membaca Al-Qur'an harus sebagaimana versi Quran, enggak boleh dirubah. Tapi kalau kemudian itu kita ambil sebagai bentuk doa kita kepada Allah, itu boleh diganti dengan Jadi Rabbana ighfir lana, nah gitu ya, wali walidina, nah gitu. Jadi ya Allah ampuni kami dan juga kedua orang tua kami. Jadi semuanya gitu. Ya, itu semuanya. Termasuk juga misalkan dalam doa-doa kita ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa-doa yang kita ambilkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Sekalipun mungkin istilahnya domirnya itu untuk aku, untuk saya, tapi boleh diganti dengan domir yang istilahnya disebut namanya mutakallim ma'al ghair atau ma'adzam nafsah istilahnya kalau dalam ilmu nahwu itu. Ya, jadi harus diganti dengan supaya apa? Doa itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Jadi doa itu untuk semuanya. Nah, itu yang adab-adab yang dilakukan oleh para ulama. Baik, kemudian beliau Imam Nawawi menjelaskan tentang bab-bab di dalam kitab ini. Ya. Al-babul awal, nah beliau mengatakan, ya, wa yashtamilu hadzal kitab ala asyrati abwabin. Jadi dalam kitab ini ada 10 bab Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Jadi kutipan, ya atraf itu kutipan, ya kutipan, ya sebagian dari keutamaan membaca Al-Qur'an dan menghafal Qur'an. Nah, kemudian yang kedua adalah fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairiha. Jadi nilai keistimewaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an ya atas yang lain. Artinya di bab kedua ini Imam Nawawi akan membawakan satu tema, tidak banyak beliau tema di sini, itu tentang nilai keutamaan bagi para penghafal Quran. Kemudian bab ketiga
Ya, al-babu as-salisu, bab yang ketiga, fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an idzaihim. Ya, bagaimana memuliakan para ahlul Quran dan larangan menyakiti para ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu adalah ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Saya punya cerita tentang ini, Mas Budi. Saya punya guru yang dulu ngajarin, beliau seorang hafal Quran yang luar biasa tawadhu'nya gitu ya. Yang luar biasa tawadhu'nya, namanya Kiai Hambali. Beliau wafat sebelum masa pandemi. Ya, semoga Allah merahmati di alam kuburnya. Ya. Beliau dulu yang juga yang ngajari saya ilmu nahwu sama ilmu faraid. Ya, tapi belum hafal Quran. Jadi suatu ketika ada kawannya yang datang. Ya, sowan beliau. Beliau juga hafal Quran kawannya ini. Nah, saat itu beliau dalam keadaan hadas. Ya, saat itu beliau dalam keadaan hadas. Ketika tahu temannya datang, ya, beliau berada di ruang tamu saat itu. Tapi langsung buru-buru ke belakang, wudu dulu. Ya, beliau wudu, terus kemudian baru berjabat tangan dengan temannya tersebut. Mungkin menurut kita itu berlebihan. Ya kan? Tapi beliau menjelaskan sesuatu yang menarik gitu. Oh, gitu. Ini nilai-nilai terbaru yang luar biasa gitu. Ya, mungkin itu tidak sampai ke pikiran kita kan gitu. Saya wudu saya nggak salah mengarah Ustaz. Ya ora kudu ngono. Tapi saya menjelaskan ini bagaimana memuliakan ahlul Quran karena di dalam dirinya itu apa? Al-Quran. Misalnya juga, misalnya handphone di masa sekarang ini kan hampir semua ada aplikasi Qurannya enggak? Iya, install. Iya enggak? Kadang-kala kita meletakkan handphone itu kan sekadarnya. Bahkan ono sing ning mburi. Nah, kalau di dalam handphone itu ada Quran, itu namanya kita tidak menghormati Quran. Bukan menghormati HP-nya ya. Menghormati Quran yang ada di HP. Gitu. Jadi menghormati Quran yang ada di HP tersebut gitu. Bahkan mungkin di laptop. Kadang-kala naruh sembarangan gitu. Meletakkannya sembarangan gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi itu kan kita berarti nyun sewu ya sekadar inilah ya. Berarti kita tidak menghormati apa? Quran. Karena di situ ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak menghormati Quran berarti tidak menghormati Allah. Kan itu kalamullah, kan itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nyun sewu, kalau dulu saya di pondok itu bawa Quran atau kitab itu begini, Pak. Ya. Jadi orang dicangking ini. Saya itu, ya. Saya dulu ya namanya santri ya macam-macam. Ono sing nggo kitab ngene. Pak Kiai langsung ambil batu dan dia lempar santri itu dengan batu. Pek. Aja ngono lho nggo kitab ngene. Ya, nyusul ada gitu ya. Saya contohkan, Pak. Ada buku atau apalah di situ. Nah, itu aja enggak apa-apa itu. Nah, gitu ya. Jadi nyusul. Jadi bawahnya tuh begini. Itu bawahnya tuh begini. Ya, orang ini berarti canggih ini. Kadang-kadang ditekuk barang. Gini. Betul gitu. Jadi bawahnya tuh begini. Ini kalau bawa Quran atau buku-buku agama. Nek Quran ya ora apa-apa dicangking gitu. Nah, monggo lah gitu. Tapi karena di situ ikhtiram, apalagi kalau di situ ada apa? Lafal Allah yang ditulis. Kira-kira kalau buku agama ada nggak minimal Bismillahirrahmanirrahim? Ada. Nah, gitu. Ya, termasuk nyun sewu. Ini ya mungkin sekadar mengingatkan saling kita ya. Kadang-kadang kita di undangan itu ada nggak tulisan Bismillah? Nek perlu malah nggak usah. Biasanya undangan itu dikemanakan? Padahal di situ ada tulisan apa? Undangan nikah. Kelihatannya Islami. Di situ ditulis ayat Quran. Ya atau tidak? Saya itu kalau dapat undangan nikah itu tak cek, Pak Budi. Oke, tak cek. Terus kemudian saya potong. Sisanya tak buang. Saya mau tulisannya Bismillah tak simpan. Loh, saya itu. Iya. Karena biasanya orang yang namanya undangan sudah wes loh. Ya wes gitu, dibuang. Padahal di situ ada tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau artinya gimana, Ustaz? Ya, kalau arti khilaf di kalangan para ulama. Lebih amannya arti. Ya. Atau malah kalau perlu nggak perlu lah. Ya, assalamualaikum warahmatullah cukup lah. Kan juga nggak wajib tuh nulis Bismillah itu di undangan itu. Saya wajib ki maca Bismillah saat nulis undangan yang ada atau mengantarkan undangan. Tapi di undangan itu kan nggak harus tulisan Bismillah. Pengennya Islami, tapi malah justru itu merendahkan ayat Allah gitu.
Kalau misalnya ke depan kami membuat buku pembelajaran begini Ustaz, Ya. itu ada ayat Al-Quran yang kita masukkan. Ya. Itu sarannya jenengan. Ya monggo aja sih sebenarnya, tapi yang penting kan adab ini harus diajarkan dulu. Oke, ya, adabnya diajarkan dulu. Ya kan ya. gitu kan. Termasuk dulu banyak pengkritik. Dulu kan rame-rame nulis la ilaha illallah itu ya. Ya kan? Opo-opo tulisi la ilaha illallah, topi, peci, kaos. Itu kelihatannya Islami, malah justru tidak gitu. Lah coba nek kaos ditulisi la ilaha illallah ngono. Jenengan ngerti enggak? Bendera Saudi yang ada tulisan la ilaha itu tidak sembarangan diturunkan. Gitu. Itu enggak sembarangan. Artinya ada adabnya juga yang diajarkan oleh para ulama gitu. Iya. Ya, coba nek jenengan di kaos terus lain kotor, terus dikumbah, dicuci. Biasanya orang ngumbah gitu. Nek perlu kadang-kadang diinjek-injek bareng. Ya. Ya, jadi babnya itu ikhtiram, memuliakan ayat-ayat Allah. Sampai nun sewu. Orang itu kalau ke toilet membawa tulisan Allah, itu sebagian pendapat ulama yang mengatakan haram. Nanti panjenengan bisa cek itu di mana? Di hadis Bulughul Maram, bab tentang adab qadil hajat itu. Jadi Rasulullah itu ada cincin. Cincinnya itu ada tulisan Allah. Rasulullah melepaskannya. Walaupun ada yang mengatakan hadis itu dhaif gitu. Tapi itu menjadi perbincangan di kalangan para ahli fikih gitu. Rasulullah aja melepas cincinnya ketika ada tulisan apa? Allah. Lah kadang-kala orang karena tahu saking semangat itu. Nah, ini kembali tadi gitu nggih. Baik, tadi bab yang nopo ketiga nggih. Jadi ikram ahli Quran wa nahyi an idaihim. Baik, kemudian al-bab rabi' nggih, bab yang keempat fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi. Nah gitu. Jadi bab tentang adab bagi para guru Quran dan para pembelajar Quran. Nah, ini termasuk bab yang pokok. Jadi bab yang pokok dalam kitab At-Tibyan nggih, itu pada bab yang keempat, ketiga, ya bab keempat, kelima dan keenam dan ketujuh. Ini yang paling pokok. Jadi 3 bab sebenarnya di dalam kitab At-Tibyan itu. Ya, jadi bab keempat, kelima, keenam dan ketujuh itu. Itu yang paling pokok. Nah, yang pokok banget itu 4, 5, 6. Ya. Yang banyak dibahas oleh beliau. Maka itu bab yang paling panjang itu nanti. Ya. Kalau yang lain itu pendek-pendek. Ya. Kemudian berikutnya bab kelima, al-babul khamis fi adabi hamilil Quran wa sawabihi. Jadi bab menjelaskan tentang adab secara spesifik bagi para penghafal Quran. Artinya nek wis hafal Quran. Nek wis hafal Quran ki adabe piye gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang keenam adalah fi adabil qiraah wa huwa mudhamul kitab wa maqsuduh. Itu adab dalam membaca Quran. Nah, di sini nanti Imam An-Nawawi banyak menyinggung masalah fikih di sini. Jadi termasuk bab yang paling panjang. Ya, beliau menyinggung masalah fikih di sini. Tapi tidak banyak perdebatan. Beliau hanya mengambil yang pokok-pokok saja karena penekanan dalam buku ini bukan kitab fikih. Ya, penekanan dalam buku ini adalah bab adab. Jadi bukan fikih. Nah, al-babus sabi, bab yang ketujuh fi adabin nas kullihim ma'al Qur'an. Jadi adab manusia terhadap Al-Qur'anil Karim. Ya. Nah, bab ke-8 al-babus taminu fil ayah waswah al-mustahabba fi awqatin wa ahwalin maksusah. Jadi menjelaskan tentang ayat-ayat dan juga surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca pada waktu-waktu dan keadaan ini. Adab dalam menulis Quran dan menghormati Quran, mushaf. Nah, terakhir ya, bab yang al-babul asyir, bab yang ke-10 adalah fi dhabti al-fatihah dal kitab. Ya, yaitu dalam menjelaskan tentang tadi sampaikan, yaitu tentang keterangan-keterangan, catatan-catatan mengenai tentang redaksi atau kalimat-kalimat yang unik ya di dalam kitab At-Tibyan ini. Nah, itu Bapak sekalian rahmatullah, jadi 10 bab yang insyaallah akan dibahas di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pekan ini, nun sewu, 2 pertemuan membahas muqaddimah. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita sudah masuk pada babnya. Makaten Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.